Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Andini dengan NIM 21060027 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab 15 mengenai analisis regresi dan korelasi linear. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Dalam hal ini dibicarakan juga hubungan antara dua variabel, misalnya variabel X pada sumbu horizontal adalah variabel inflasi dan variabel Y pada sumbu vertikal sebagai variabel suku bunga. Maka setiap variabel X, inflasi, mempunyai padanan nilai pada variabel Y, suku bunga, sebagaimana digambarkan sebagai berikut. Gambar pertama menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar saat inflasi rendah, maka suku bunga tinggi, dan pada saat inflasi tinggi, suku bunga akan rendah. Gambar tersebut menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Gambar yang kedua menjelaskan hubungan yang positif antara variabel produksi dan harga minyak goreng, yaitu apabila harga meningkat, maka produksi juga meningkat. Berikutnya, kita bahas mengenai rumus koefisien korelasi. Untuk menghitung koefisien korelasi, dapat menggunakan rumus R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali dengan N dikali XY kuadrat dikurang XY kuadrat, di mana R merupakan nilai koefisien korelasi, sigma X merupakan jumlah pengamatan variabel X, sigma Y merupakan jumlah pengamatan variabel Y, sigma XY merupakan jumlah hasil perkalian variabel X dan Y. Sigma X kuadrat merupakan jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X. Sigma X dikuadratkan merupakan jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X. Sigma Y kuadrat merupakan jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y. Sigma Y dikuadratkan merupakan jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y. Dan N merupakan jumlah pasangan pengamatan Y dan X. Koefisien korelasi mempunyai nilai antara min 1 sampai 1. Nilai R sama dengan min 1 yang disebut dengan linear sempurna negatif. Terjadi apabila titik contoh atau kombinasi terletak tepat pada suatu garis lurus yang mempunyai kemiringan negatif. Nilai R sama dengan 1 disebut dengan linear sempurna positif. Dan hal ini terjadi apabila semua titik contoh terletak tepat pada satu garis lurus dengan kemiringan positif. Nilai koefisien korelasi mendekati min 1 atau 1 menyatakan bahwa hubungan kedua variabel adalah kuat atau korelasi kedua variabel tinggi. Akan tetapi, apabila nilai R mendekati 0, hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau mungkin tidak ada sama sekali. Hubungan baik, kuat maupun lemah menurut Lin 2003 dapat digambarkan sebagai berikut. Ini merupakan hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh permintaan dipengaruhi oleh harga dan pendapatan. Tabel ini dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi antara suku bunga investasi dan investasi domestik PMDN sebesar min 0,892. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa apabila suku bunga meningkat, maka investasi menurun, dan sebaliknya apabila suku bunga turun, maka investasi akan meningkat. Nilai koefisien korelasi min 0,89 termasuk dalam korelasi negatif kuat. Hubungan antara suku bunga dengan investasi PMDN relatif kuat. Mengapa hubungan nilai investasi dan suku bunga di Indonesia kuat tetapi tidak sempurna atau min 1?
Mungkin kita dapat mempelajari pada teori ekonomi makro bahwa yang mempengaruhi nilai kredit adalah suku bunga, selain kondisi sosial politik, jaminan keamanan investasi, kestabilan nilai tukar, serta perkembangan pasar modal. Kuatnya hubungan tersebut dapat mengindikasikan bahwa variabel suku bunga atau imbalan modal menjadi faktor penting dalam pemberian kredit. Namun, masih ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan investasi. Selanjutnya, contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Ini merupakan contoh untuk menghitung produksi dan harga kelapa sawit. Untuk menghitung korelasinya dapat menggunakan rumus korelasi. Nah, dari contoh ini dapat dilihat nilai koefisien korelasi 0,859. Ini menunjukkan hubungan korelasi yang positif. Apabila harga minyak mentah kelapa sawit meningkat, maka produksi juga akan meningkat. Nilai koefisien sebesar 0,859 termasuk ke dalam korelasi positif yang kuat. Ini menunjukkan eratnya hubungan variabel harga dan produksi. Jadi, dengan demikian teori penawaran tersebut dapat dibenarkan. Selanjutnya, membahas mengenai pengertian koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan bagian dari keragaman total variabel terkait Y, variabel yang dipengaruhi dan dependen, yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keberagaman variabel bebas X, variabel yang mempengaruhi atau independen. Koefisien determinan dapat dihitung dengan menggunakan rumus N dikali sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y dikuadratkan, dibagi dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali dengan N dikali X Y kuadrat dikurang X Y dikuadratkan. Selanjutnya, mengenai rumus uji T untuk uji korelasi. Nah, rumusnya merupakan T sama dengan R dikali akar N dikurang 2 dibagi dengan akar 1 dikurang R kuadrat, atau T sama dengan R dibagi dengan akar 1 dikurang R kuadrat dibagi dengan N dikurang 2, di mana T merupakan nilai T hitung, R merupakan nilai koefisien korelasi, dan N merupakan jumlah data pengamatan. Selanjutnya, contoh uji T untuk uji korelasi soal A. Ujilah apabila A nilai R sama dengan min 0,892 pada hubungan antara suku bunga dan investasi PMDN, dan B R sama dengan 0,894 pada hubungan antara harga minyak CPO dan produksi minyak mentah kelapa sawit CPO sama dengan 0 pada taraf nyata 5%. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita harus merumuskan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan mu, sedangkan pada sampel R, H0 dibagi dengan mu sama dengan 0. H1 dibagi dengan mu tidak sama dengan 0. Selanjutnya, taraf nyatanya 5% untuk uji dua arah. A/2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Dengan derajat bebas df sama dengan n dikurang k sama dengan 11 dikurang 2 sama dengan 9. Nilai taraf nyatanya A/2 sama dengan 0,025 dan df-nya atau derajat bebasnya sama dengan 9 adalah 2,262. Ingat bahwa n adalah jumlah data pengamatan yaitu 11, sedangkan k adalah jumlah variabel yaitu y dan x. Jadi K sama dengan 2. Nah, untuk menentukan nilai uji T dapat menggunakan rumus R sama dengan akar 1 dikurang R kuadrat sama dengan N dikurang 2 sama dengan min 0,892 per akar 1 dikurang min 0,892 pangkat 2 per 11 dikurang 2, dan hasilnya sama dengan min 5,9. Selanjutnya, untuk yang keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262.
Nah, selanjutnya menentukan keputusan. Nilai T hitung ternyata terletak pada daerah menolak H0. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1, sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi dalam populasi tidak sama dengan 0, dan hubungan antara tingkat bunga, investasi, dan nilai investasi bersifat kuat dan nyata. Selanjutnya, contoh uji T untuk uji korelasi soal B, di mana perumusan hipotesisnya, hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan mu, sedangkan pada sampel R, H0 bagi mu sama dengan 0, H1 dibagi dengan mu tidak sama dengan 0. Nah, untuk taraf nyatanya 5%. Untuk uji dua arah, A per 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025, dengan derajat bebas df sama dengan n dikurang k sama dengan 11 dikurang 2 sama dengan 9. Nilai taraf nyatanya A dibagi 2 sama dengan 0,025 dan df sama dengan 9 adalah 2,262. Yang ketiga yaitu menentukan nilai uji T. Dapat menggunakan rumus T sama dengan R per akar 1 dikurang R kuadrat per N dikurang 2 dan 0,859 dibagi dengan akar 1 kurang 0,859 dikuadratkan per 11,2 dan hasilnya sama dengan 5,0. Selanjutnya, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262. Untuk menentukan daerah keputusan, nilai T hitung berada di daerah menolak H0, yang berarti bahwa H0 ditolak dengan menerima H1. Ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi pada populasi sama dengan 0, dan ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan harga minyak, CPO, dan produksi minyak CPO kelapa sawit. Selanjutnya, menghitung korelasi dapat menggunakan Microsoft Excel untuk mencari korelasi. Ini merupakan contoh dari untuk menghitung korelasi. Nah, selanjutnya definisi persamaan regresi. Persamaan regresi merupakan suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Selanjutnya membahas mengenai scatter diagram untuk membantu menarik garis regresi. Scatter diagram untuk hubungan antara volume, ekspor, dan nilai kurs USD dapat digambarkan sebagai berikut. Dan ini merupakan scatter diagram untuk hubungan antara volume ekspor dan nilai kurs USD dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama adalah membentuk titik-titik koordinat antara nilai Y volume ekspor dan X kurs USD sebagaimana pada gambar A. Dari titik-titik koordinat tersebut dapat menggunakan metode tangan bebas. Dapat dibentuk garis yang menggambarkan hubungan antara Y dan X. Metode tangan bebas biasanya berdasarkan pada titik tengah di mana koordinat tersebut berada. Seperti terlihat pada gambar B ini. Dengan metode tangan bebas, apabila ada 4 orang yang dimana untuk membuat garis, kemungkinan juga ada 4 garis yang berbentuk seperti garis A, B, C, dan D. Selanjutnya, contoh selisih antara dugaan dan aktual lebih kecil. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa pada gambar sebelah kiri, nilai aktual Y dan nilai dugaan atau ramalan mempunyai selisih yang disebut error atau kesalahan pengganggu, yaitu sebesar E, di mana apabila Y sama dengan Y sigma Y, maka error E akan sama dengan 0, Y dikurang sigma Y sama dengan E sama dengan 0. Namun demikian untuk sebanyak pasangan N antara Y dengan Y. Apabila tidak akan sama dengan 0, semua sigma Y kuadrat tidak sama dengan 0. Pada gambar B, nilai antara Y dengan sigma Y relatif jauh, atau dengan kata lain, pada gambar B lebih besar dari gambar A. Penggunaan metode kuadrat terkecil dimaksudkan untuk memperoleh garis dugaan atau persamaan dugaan antara Y dengan X dengan tingkat error atau kesalahan pengganggu yang sama minim. Dengan kata lain, dapat dinyatakan sebagai berikut. Sigma X1 kuadrat sama dengan sigma Y1
sama dengan sigma 1 dikuadratkan sama dengan minimum. Dan apabila ada dua garis atau persamaan, maka metode kuadrat terkecil akan memilih di mana kesalahan pengganggunya yang paling minim. Selanjutnya membahas mengenai gambar persamaan regresi. Pada gambar A, persamaan regresinya sama dengan sigma Y sama dengan A tambah BX. Antara nilai Y dan X mempunyai hubungan yang positif. Apabila nilai X naik, maka nilai Y juga naik. Nilai intercept A adalah nilai Y. Pada saat X bernilai 0, nilai B menunjukkan perubahan nilai Y akibat perubahan nilai X. Satu satuan. Contoh kurva yang positif adalah kurva penawaran. Pada gambar B, persamaan regresinya sama dengan A dikurang BX. Antara nilai Y dan X mempunyai hubungan yang negatif. Apabila nilai X naik, maka nilai Y turun. Nilai intercept A adalah nilai Y pada saat X sama dengan 0. Nilai B menunjukkan penurunan nilai Y akibat perubahan nilai X, meningkat satu satuan. Contoh kurva yang negatif adalah kurva permintaan dan kurva marginal efisiensi investasi. Ini merupakan rumus untuk mencari koefisien A dan B, di mana Y merupakan nilai variabel terikat Y. A merupakan intercept, yaitu titik potong garis dengan sumbu Y. B merupakan slope atau kemiringan garis, yaitu perubahan rata-rata untuk setiap unit perubahan pada variabel X. X merupakan nilai variabel bebas X, dan N merupakan jumlah sampel. Ini merupakan contoh hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit. Apabila kita memasukkan setiap nilai X ke dalam persamaan seperti pada kolom ketiga, maka akan diproduksi nilai ramalan, yaitu sigma Y. Sekarang didapatkan dua nilai Y, nilai ramalan sigma Y dari hasil regresi dan nilai Y sebenarnya yang berasal dari pengamatan nilai Y dan sigma Y, dan dibuat grafik sebagaimana pada gambar A ini. Pada gambar A terlihat bahwa ada beberapa nilai sigma Y yang sama atau hampir sama dengan Y, dan sebagaimana berbeda. Apabila nilai Y tersebar mendekati garis regresi atau garis Y mendekati sigma Y, maka dapat dikatakan kesalahan pendugaan atau ramalan relatif kecil. Sebaliknya, pada gambar B, garis regresi sigma Y sama persis dengan garis data pengamatan Y. Pada kondisi ini, Y sama dengan sigma Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam pendugaan atau ramalan. Dengan kata lain, terdapat nilai dugaan dengan ketepatan 100%. Selanjutnya, kita akan membahas definisi standar error. Standar error atau kesalahan baku pendugaan adalah suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pancaran atau persebaran nilai-nilai pengamatan Y terhadap garis regresinya. Untuk rumus standar error merupakan SYX sama dengan akar dari sigma Y kuadrat dibagi dengan N dikurang 2, sama dengan akar sigma Y dikurang Y dikuadratkan dibagi dengan N dikurang 2, di mana SYX merupakan standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Y merupakan nilai pengamatan dari Y. Sigma Y merupakan nilai dugaan dari Y. N merupakan jumlah sampel deretan bebas N dikurang 2, karena parameter yang akan digunakan yaitu A dan B. Menghitung standar error dapat menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, membahas mengenai asumsi metode kuadrat terkecil. Beberapa asumsi penting metode kuadrat terkecil adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai rata-rata dari error term atau expected value untuk setiap nilai X sama dengan 0. Asumsi ini dinyatakan E dikali dengan EI per XI sama dengan 0. Yang kedua, nilai error dari EI dan EI atau biasa disebut dengan kovarian saling tidak berhubungan atau berkorelasi. Asumsi ini biasa dilambangkan sebagai berikut: cov EI EJ sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Berdasarkan pada asumsi nomor 1, pada setiap nilai X, I akan terdapat EJ, dan untuk XJ
akan ada EJ. Yang dimaksud dengan nilai kovarian sama dengan 0 adalah nilai EJ. Dari XJ tidak ada hubungan dengan nilai EJ dan XJ. Kovarian yang bernilai 0 biasa disebut dengan korelasi serial. Selanjutnya yang ketiga, variabel dari error bersifat konstan. Yang keempat, variabel bebas X tidak berkorelasi dengan error term X. Ini biasanya dilambangkan dengan cov EI, XI sama dengan 0. Selanjutnya, ini merupakan rumus dari interval nilai tengah Y, di mana Y nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu. T merupakan nilai T tabel untuk taraf nyata tertentu. SYX merupakan standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. X merupakan nilai data pengamatan variabel bebas. X merupakan nilai rata-rata data pengamatan variabel bebas. Dan N merupakan jumlah sampel. Selanjutnya, pendugaan interval nilai koefisien regresi A dan B. Dengan menggunakan asumsi bahwa nilai EI bersifat normal, maka hasil dugaan A dan B juga mengikuti distribusi normal, sehingga nilai T sama dengan B dikurang B per mu B, juga merupakan variabel normal. Dalam praktiknya, nilai standar deviasi populasi sigma B sulit diketahui, maka standar deviasi populasi biasa diduga dengan standar deviasi sampel, yaitu SB, sehingga nilai T menjadi T sama dengan B dikurang B per SB. Selanjutnya, probabilitasnya dinyatakan sebagai berikut ini. Selanjutnya membahas mengenai analisis varians atau ANOVA. Analisis varian atau ANOVA merupakan alat atau piranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Untuk mengukur kesalahan baku, kita menghitung error, yaitu selisih Y dengan atau dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan E sama dengan Y dikurang sigma Y, atau dalam bentuk lainnya yaitu Y sigma Y ditambah E, di mana Y sama dengan nilai sebenarnya, sigma Y merupakan nilai regresi, E merupakan error atau kesalahan. Selanjutnya, pada layar ini dapat dilihat bahwa ini merupakan tabel dari anovasi. Sekian penjelasan materi bab 15 dari saya. Jika terjadi kesalahan kata atau kesalahan kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.